Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Aku bukan manusia sepertimu. Bahkan jika kamu tidak meminta, aku juga tidak akan membunuh orang-orang lemah yang bahkan belum dapat memadatkan energi. Qin San berbicara sambil menatap orang tua berambut dan berjenggot putih yang berlutut di depannya. Qin San tahu, saat ini Patriark Kwon melakukan itu hanya karena tahu dirinya akan mati. Sejak berkoalisi dengan keluarga Yun dan menginstruksikan pembunuhan Qin San, keluarga Kwon sudah ditakdirkan binasa. Tinju Qin San terkepal kuat, energi Qi yang padat membungkus tinjunya. Swoosh, duar, duar. Qin San mengayunkan dua kali tinjunya ke arah dua orang yang berlutut di depannya. Dia sama sekali tidak berniat mengampuni mereka. Ledakan pukulan Qin San menghasilkan kabut darah. Orang-orang keluarga Kwon gemetar ketakutan menyaksikan itu. Harapan hidup mereka saat ini tergantung di tangan pemuda 14 tahun itu. Setelah merubah patriark dan penatua kedua keluarga Kwon menjadi kabut darah, Qin San kemudian mengarahkan kakinya ke tiga orang prajurit surgawi yang terbaring lemah. Bruk, bruk. Qin San langsung menginjak dada masing-masing dan menghancurkan jantung ketiganya. Setelah itu, Qin San mengarahkan pandangannya ke orang-orang keluarga Kwon yang tersisa. Untuk kalian yang sudah dapat memadatkan energi di dantiannya supaya memisahkan diri dari mereka yang belum bisa memadatkan energi, kata Qin San saat sudah berdiri tidak jauh dari kumpulan orang-orang keluarga Kwon. Qin San tidak akan berbelas kasih pada musuhnya. Salahkan Patriark Kwon yang memutuskan bermusuhan dengannya. Segera kelompok yang berjumlah 40-an orang itu terbagi dua. Qin San bergerak cepat membantai mereka yang sudah memiliki basis kultivasi. Sementara yang berstatus tanpa basis kultivasi dibiarkan hidup. Meskipun tidak dibunuh, orang-orang itu dipastikan tidak akan lagi hidup seperti sebelumnya. Di dunia kultivator, kekuatan adalah segalanya. Mereka yang lemah hanya ditakdirkan untuk ditindas. Kehilangan perlindungan dari orang-orang kuat keluarga Kwon akan membuat mereka menjadi target. Qin San berjalan meninggalkan kediaman keluarga Kwon. Tidak lama dia berpindah menggunakan langkah dewa dan berdiri tepat di depan beberapa orang yang menyaksikan pertarungan di kediaman keluarga Kwon. Aku akan ingat kalian. Kalau aku tahu kalian menyebarkan cerita di tempat ini, kalian akan tahu konsekuensinya, kata Qin San yang kemudian menghilang dan muncul di punggung kuda bertanduk satu yang menunggu tidak jauh dari tempat itu. Kami tidak melihat apapun. Benar, kami tidak melihat apapun, kata itu diucapkan berulang oleh orang-orang itu. Qin San tidak ingin apa yang dia lakukan tersebar dengan cepat ke keluarga-keluarga yang jadi musuhnya. Hal itu yang membuatnya memperingati orang-orang yang menyaksikan kejadian di kediaman Kwon. Qin San terus memacu Qin Ran. Arahnya tidak menuju kediaman keluarga Qin, tapi menuju hutan Gunung Wuji. 2 jam berikutnya, dia tiba di pinggiran Gunung Wuji. Gelapnya malam menyelimuti hutan Gunung Wuji yang rimbun. Namun, kegelapan bukan penghalang bagi kultivator bergerak di malam hari. Qin San melepaskan indera spiritualnya. Dia memasuki wilayah luar hutan Gunung Wuji. Qin San berencana mendatangi gua yang sebelumnya ditempati Qin Ran saat awal bertemu. Sudah sampai, gumam Qin San sambil memasuki mulut gua. Di dalam gua, Qin San menemukan seekor binatang buas jenis badak. Namun Qin San sama sekali tidak melakukan apa-apa pada badak itu. Qin San membiarkan Qin Ran membereskannya. Sebagai binatang spiritual tingkat awal tahap 2, badak itu sama sekali bukan tandingan Qin Ran. Dengan menggunakan kaki dan tanduknya, Qin Ran bisa membunuh badak itu. Qin San mengeluarkan golok dari tas penyimpanannya. Kemudian mengiris daging badak yang dibunuh Qin Ran. Dia melemparkan sebagian daging ke Qin Ran dan memanggang sebagiannya. Daging binatang buas sangat ampuh dalam mengembalikan energi.
Kali ini, Kinsan memang butuh asupan setelah bertarung dengan keluarga Kwon. Setelah 3 jam menyantap daging yang telah dipanggang, Kinsan mulai menjalankan teknik kultivasi kaisar langit miliknya. Salah satu penunjang kultivator cepat berkembang adalah ketekunan dalam berkultivasi. Kinsan sangat memahami hal itu, sehingga di setiap kesempatan selalu dia gunakan untuk berkultivasi. Pagi akhirnya datang. Kegelapan tertelan cahaya matahari yang mulai memancarkan cahayanya. Di wilayah luar hutan Gunung Wuji, ketenangan terasa sangat alami. Tidak ada suara kebisingan dari manusia. Yang terdengar sesekali hanya suara kicau burung atau raungan binatang buas. Namun pagi ini, kedengarannya sangat tenang. Alam seperti menyatu dengan keheningan. Kinsan masih dalam posisi duduk bersila. Setelah semalaman menyerap energi alam, kekuatannya saat ini sudah pulih hingga 90%. Teknik kultivasi kaisar langit membuat Kinsan bisa menyerap energi yang ada dengan cepat. Perlahan, dia membuka matanya. Sorot mata yang dalam disertai cahaya agung akan membuat orang lain terhipnotis akan keagungannya. Kinsan berdiri dan berjalan menghampiri Kinran. Ayo kita lanjutkan perjalanan. Sudah waktunya melihat apa yang ada di jurang itu, kata Kinsan. Perjalanan Kinsan ke Gunung Wuji kali ini untuk mengunjungi jurang yang sebelumnya belum sempat ia telusuri. Kinran terus berjalan ke kedalaman hutan. 1 jam berikutnya, mereka sudah tiba di pinggiran wilayah tengah hutan Gunung Wuji. Kinsan mengirimkan transmisi suara ke kera merah untuk menunggu mereka di pinggiran jurang. Tidak ada binatang spiritual yang mereka temui. Binatang-binatang itu memang lebih suka berkeliaran di malam hari. Kinran mulai berlari di antara pepohonan yang menjulang tinggi. Tiap hentakan kakinya akan menimbulkan dengungan. Kinsan memintanya mempercepat langkahnya. Saat ini, Kinran dalam mode kecepatan paling tinggi yang dia miliki. Setelah berlari selama 2 jam, mereka akhirnya tiba di pinggiran jurang yang dituju. Kinsan melompat dari punggung Kinran. Berselang beberapa detik, sosok besar berwarna merah juga melompat dari atas pohon yang ada tak jauh dari tempat Kinsan berdiri. Sosok itu adalah kera merah. Di jari kukunya terlihat masih ada darah segar yang menempel. Sepertinya, dia baru saja bertarung dengan binatang spiritual lainnya. Kinsan memperhatikan kera merah. Setelah memastikan tidak ada luka di tubuhnya, Kinsan kemudian berjalan ke lokasi formasi pembatas yang sebelumnya dia temukan. Saat pertarungan Gunung Wuji, Kinsan hanya menerobos formasi itu, tidak menghancurkannya. Dengan kekuatan jiwanya saat ini, Kinsan kembali dengan mudah menerobos formasi pembatas yang ada di tempat itu. Sebuah pohon setinggi dataran tempatnya berdiri kini terlihat jelas. Kinsan meminta kera merah mengikutinya. Sementara Kinran tetap tinggal di atas. Kinsan dan kera merah melompat ke tangkai pohon. Kemudian menyusuri batang pohon ke bawah. Saat tiba di dasar batang pohon, pandangan Kinsan tertuju ke jalur setapak yang terlihat tidak jauh dari situ. Jalur itu berkelok dan terus menurun mengikuti dinding jurang. Jalur ini tampaknya sampai di dasar jurang itu. Apa jalur ini dibuat oleh kultivator? Kenapa seperti sengaja disiapkan untuk kultivator di alam raja ke bawah, pikirnya. Jika yang menemukan tempat itu adalah kultivator yang memiliki kultivasi alam raja, tentu tidak akan repot membuat jalur darat seperti itu. Dengan tingkatan kultivasi di alam raja, mereka bisa langsung terbang ke kehampaan. Kinsan mulai menyusuri jalur itu. Jika dilihat dari tumbuhan dan lumut yang menempel di bebatuan di jalur yang turun secara terjal itu, nampaknya sudah sejak lama tidak dilalui. Dia terus berjalan menapaki batu runcing dan medan yang terjal. 2 jam berjalan, Kinsan dan kera merah tidak menemukan apapun selain tanaman merambat dan pohon-pohon yang tumbuh di bebatuan. Dasar jurang itu bahkan belum dapat dirasakan dengan indera spiritualnya. Namun semakin berjalan jauh ke bawah, tubuh Kinsan seperti terasa lebih nyaman. Semakin ke bawah, energi Ki yang ada semakin banyak. Ini jauh lebih banyak daripada di atas.
gumamnya sambil terus berjalan menurun dengan indera spiritual yang tetap dia lepaskan. Qin San tiba-tiba menghentikan langkahnya. Dia merasakan bahaya tidak jauh di depan. Kera merah, tetap tinggal di sini, Qin San mentransmisikan suaranya ke kera merah. Tahu kera merah belum pernah sampai ke tempat itu, dia khawatir apa yang ada di depan mereka nantinya akan membahayakan kera merah. Qin San melangkahkan kakinya dengan hati-hati. Indera spiritualnya tetap dilepaskan. Dia tidak ingin ceroboh. Dari arah depan, Qin San mendengar suara langkah kaki yang banyak mematahkan tiap ranting yang dilaluinya. Kenapa banyak sekali suara langkah kaki? Gumam Qin San sambil siap menghadapi segala kemungkinan. Hanya lebih dari 1 menit, sebuah penampakan binatang spiritual dengan 6 kaki dan sepasang mata menatap Qin San dengan serakah. Dari sudut bibirnya, mengalir air liur berwarna hitam. Serangga batu, gumam Qin San. Setelah memeriksa dengan teliti, Qin San kini tahu, binatang spiritual yang ada di depannya berada di tingkat awal tahap 7. Serangga ini adalah salah satu jenis binatang spiritual beracun. Namun racunnya belum dapat menyamai ganasnya racun katak hijau beracun yang pernah Qin San bunuh. Tetapi tingkatan binatang spiritual di depannya jauh lebih tinggi dari katak hijau beracun. Serangga besar dengan tinggi 4 meter itu menerjang Qin San dengan kaki-kaki jenjangnya. Duar, hentakan 2 kaki depannya ingin langsung menghancurkan Qin San. Menggunakan langkah dewa, Qin San menghindari serangan kaki serangga itu. Dia mundur 10 meter ke belakang. Area pertempuran yang sempit membuat Qin San memiliki kesulitannya sendiri. Di sebelah kanan dinding jurang, sementara di sebelah kiri adalah jurang tak berujung. Qin San mengeluarkan golok dari tas penyimpanannya. Ini adalah senjata spiritual hitam tanpa bintang yang dia rebut dari salah satu jenius keluarga Kwon saat pertarungan Gunung Wuji lalu. Sepersekian detik berikutnya, dia menghilang dari tempatnya menggunakan langkah dewa. Slas! Suara tebasan tiba-tiba terdengar di kaki depan serangga batu. Bruk! Tebasan itu hanya mengagetkan sementara, serangga batu kemudian langsung menghentakkan kakinya. Qin San merespon dengan cepat mundur 5 meter ke belakang. Sialan, kakinya bahkan lebih kuat dari senjata spiritual hitam tanpa bintang, pikir Qin San sambil berpikir cara menghadapi serangga itu. Saat Qin San masih memikirkan cara membunuh dengan cepat, serangga batu sudah menerjangnya. Swus, wus. Dia menyemprotkan cairan hitam yang begitu banyak. Baunya busuk menyengat. Bau busuk itu bahkan menyebar jauh. Kera merah yang berada 1 kilometer di belakang Qin San ikut mencium bau dari cairan busuk berwarna hitam yang disemprotkan serangga itu. Sebelum cairan hitam itu mengenai tubuhnya, Qin San langsung bergerak. Namun serangga batu juga dengan cepat mengalihkan sasarannya ke tempat Qin San berdiri. Hal itu terus terjadi. Dimanapun Qin San berpindah, serangga batu juga dengan cepat memindahkan target semprotan cairan hitamnya. Qin San kini terlihat seperti anak-anak yang terus berlari menghindari tembakan dari lawan mainnya. Cairan hitam yang disemprotkan serangga batu itu, selain beracun juga mengandung korosif yang dapat meleburkan apapun yang dikenainya. Hal itu terlihat dari batu-batu yang terkena cairan hitam langsung hancur menjadi bubuk. Pemandangan binatang spiritual yang terus menyemprotkan cairan dari mulutnya, dan seseorang yang melompat ke sana kemari hanya berlangsung kurang dari 5 menit. Namun bagi Qin San, waktu kurang dari 5 menit itu benar-benar membuatnya frustrasi. Dia sama sekali tidak mendapatkan cara untuk melawan semprotan cairan hitam serangga batu. Dia hanya bisa terus menghindar menggunakan langkah dewa. Jika hanya mengandalkan kecepatan prajurit surgawi tingkat 1 puncak, mungkin sedari tadi dia sudah bermandikan cairan itu. Serangga batu itu menampakkan sorot mata tidak percaya. Dia telah menyemprotkan banyak cairan beracunnya namun sama sekali tidak dapat membunuh musuhnya. Ini pertama kalinya serangga batu menemukan lawan yang bisa terus menghindari semprotannya. Cairan beracun dalam tubuhnya makin menipis. Qin San tersenyum aneh. Dia yakin serangga batu ini mulai kehabisan cairan beracun. Serangga jelek,
Apa cairan busukmu itu sudah habis? Ayo, ayo semprotkan lagi, kata Qin San dengan kesal. Dia benar-benar dibuat repot dengan serangan serangga batu tadi. Qin San menyalurkan energi yang lebih banyak ke golok spiritualnya. Ah, sayang sekali, tingkatan senjata ini sangat rendah, gumamnya. Qin San masih ingin menyalurkan energi ki ke goloknya, namun energi yang masuk ke senjata spiritual itu sudah mencapai batasnya. Semakin tinggi tingkatan senjata spiritual, semakin besar kekuatan energi yang dapat disalurkan. Sementara senjata biasa sama sekali tidak dapat menampung energi yang disalurkan pemiliknya. Swoosh, swoosh, slash. Qin San kembali menghantamkan golok spiritualnya ke kaki yang sama yang sebelumnya ia serang. Krak, dengan energi yang disalurkan ke golok itu, kaki serangga itu langsung mengalami luka tebasan. Serangan itu juga membuat serangga batu menjerit dengan suara melengking. Sialan, hanya begitu, gumam Qin San. Serangannya tadi hanya menciptakan luka yang dalam di satu kaki serangga. Tidak hanya itu, golok spiritualnya bahkan kini dalam kondisi yang memprihatinkan. Aura senjata spiritualnya sangat melemah. Bilahnya mengalami retakan di beberapa bagian. Serangga itu dengan marah kembali menerjang ke arah Qin San. Dia seperti tidak menghiraukan luka terbuka di salah satu kakinya. 5 kakinya yang lain melangkah dengan hentakan yang menggetarkan sekitar. Sementara satu kakinya yang terluka tidak lagi difungsikan. Darah hitam mengucur dari luka terbuka yang dihasilkan dari serangan Qin San. Saat jaraknya tersisa 10 meter, Qin San mengangkat tangannya ke langit dan mengepalkannya. Energi di dantiannya tersalur dengan cepat keluar melalui meridiannya. Pil energi emas bergetar, dan menyemburkan energi berwarna emas keluar. Kamu yang memaksaku. Pukulan naga gerakan pertama. Gumam Qin San di dalam hati. Energi yang padat terus mengalir ke tinjunya. Sesaat kemudian, Qin San mengayunkan tinjunya menghasilkan bayangan kepala naga dengan mata tajam menatap ke serangga batu. Energi pekat sangat terasa menyeruak dari kepala naga itu. Serangga batu yang menyaksikannya langsung menghentikan gerakannya. Badannya bergetar hebat menyaksikan kepala naga dengan daya penghancur yang dahsyat melayang ke arahnya. Naga adalah binatang kuno yang begitu ditakuti. Jangankan di kalangan manusia, naga juga menjadi binatang kuno yang pernah menempati peringkat pertama yang paling ditakuti binatang spiritual lainnya. Serangga batu yang hanya melihat kepala naga yang tampak begitu nyata, bahkan membuatnya gemetar hebat. Duar, duar. Kepala naga itu menghantam serangga batu dengan kuat. Ledakan besar itu bahkan membuat dinding jurang yang terbuat dari batu mengalami guncangan hebat. Percikan daging, kabut darah dan cairan hitam menyeruak keluar dari area ledakan. Serangan dengan kekuatan terkuat dan teknik langit Qin San menghancurkan serangga batu itu. Setelah 2 menit Qin San berjalan ke area ledakan. Dia mengambil pil inti serangga batu yang tergeletak di antara daging yang berserakan. Semakin tinggi tingkat binatang spiritual, semakin keras pil energinya. Hal itu juga yang membuat pil inti serangga batu masih utuh, bentuknya bulat dan berwarna hitam. Energi pekat terasa dari pil inti itu. Qin San memasukkan ke dalam tas penyimpanannya. Kemudian memanggil kera merah yang berada jauh di belakangnya. Saat ini, energinya kembali terkuras setelah terpaksa menggunakan teknik pukulan naga. Teknik ini memang sangat kuat, namun juga mengonsumsi energi yang cukup banyak. Hal itu juga yang selalu membuatnya selalu mempertimbangkan dengan matang sebelum menggunakan teknik itu. Energi yang tersisa di dalam dantiannya kini mulai menipis. Tidak lama berselang, kera merah sudah tiba di lokasi itu. Matanya membelalak melihat jejak-jejak pertarungan yang baru selesai. Dari sorot mata dan ekspresi wajahnya, kera merah memperlihatkan rasa takut sekaligus lega. Qin San malas memperhatikan kera merah. Dia kembali berjalan menyusuri jalur yang ada. Kera merah juga ikut berjalan tak jauh di belakang Qin San. Dia lebih seperti anjing peliharaan yang mengikuti majikannya. Qin San berjalan hanya menggunakan kecepatan prajurit surgawi. Energinya yang terkuras tidak memungkinkan dirinya menggunakan langkah dewa.
Apalagi masih ada kera merah yang ikut bersamanya. Malam telah tiba, namun Kinsan sama sekali belum merasakan dasar dari jurang ini melalui indera spiritualnya. Dia memutuskan beristirahat dengan mencari pohon besar yang tumbuh di bebatuan dinding jurang. Energi pekat yang ada di tempat ini membuat Kinsan memutuskan untuk mengembalikan terlebih dahulu kekuatannya yang terbuang karena bertarung dengan serangga batu. Kinsan mulai menjalankan teknik kultivasinya, teknik Kaisar Langit, dengan duduk bersila di atas tangkai pohon. Sementara kera merah dengan setia berjaga di sekitar. Satu malam berlalu, Kinsan tetap tidak membuka matanya. Dia masih terus menjalankan teknik kultivasinya. Kinsan merasakan pembatas alam kultivasinya mulai menipis setelah melalui pertarungan dengan serangga batu. Dia terus menyerap energi ki yang ada di tempat itu kemudian mengalirkan melalui meridian kedantiannya. Malam kembali datang, Kinsan masih terus menyerap energi yang ada. Kera merah juga tidak meninggalkan tempatnya. Dia masih setia berjaga di kediaman keluarga Qin. Saat ini Patriark Qin sedang duduk di aula yang ada di daerah terlarang. Di depannya duduk 3 orang lainnya, Lu Ming, Qin Su dan Qin Lao. "Apa Saner sudah kembali?" tanya Qin Sun ke Lu Ming. "Belum Patriark, tapi aku menerima pesan dari Tuan Muda melalui batu pengirim pesan. Katanya dia akan melakukan kultivasi di Gunung Wuji untuk beberapa waktu ke depan. Aku juga membawa kabar dari kediaman Kuon. Semalam semua anggota keluarga Kuon yang memiliki basis kultivasi telah dibantai. Saat ini yang tersisa dari keluarga itu hanya orang-orang yang belum dapat memadatkan energi di dantiannya," kata Lu Ming. "Apa itu perbuatan Tuan Muda?" Qin Su juga ikut menimpali sambil menerka-nerka. Patriark Qin yang mendengar itu mengerutkan keningnya. "Apa kamu tidak mencari informasi siapa yang melakukannya?" tanya Patriark Qin lagi. "Di seluruh kota Siang, tidak ada yang dapat memastikan pelakunya. Orang-orang keluarga Kuon yang tersisa juga masih sangat ketakutan. Mereka menutup rapat mulut mereka," jawab Lu Ming. Keempat orang itu larut dalam pembicaraannya. Mereka semua menyimpulkan kemungkinan yang melakukannya adalah Kinsan. Mereka sudah melihat kemampuan Kinsan saat membantai para pengkhianat keluarga Qin dan orang-orang yang dibawa oleh Kuon Jie. Selama ini keluarga Kuon juga tidak terdengar memiliki musuh yang kuat. Berbagai spekulasi kini menyebar luas di kota Siang. Hanya beberapa orang yang tahu, pelaku sebenarnya adalah pemuda 14 tahun, yaitu Kinsan. Meskipun mengetahuinya, mereka tetap menutup mulutnya dengan rapat. Mereka masih mengingat jelas peringatan yang diberikan Kinsan serta kegilaan Kinsan dalam membantai keluarga Kuon. Mereka tentu tidak ingin menyinggung orang gila seperti Kinsan. Sudah 2 malam, Kinsan masih menjalankan teknik kultivasi Kaisar Langit. Sinar matahari mulai menerobos jurang yang dalam itu. Cahayanya menelan tiap kegelapan yang dilaluinya. "Hancurkan," gumam Kinsan dalam hatinya. Butiran keringat mulai mengalir dari dahinya. Pembatas alam kultivasinya kini mulai retak. Duar, suara ledakan teredam dalam tubuh Kinsan. Setelah 2 malam terus berkultivasi, dia akhirnya berhasil menerobos ke alam prajurit surgawi tingkat 2 awal. Pil energi emas kini terlihat lebih cerah. Dimensinya juga sedikit bertambah. "Aku tidak menyangka untuk menerobos alam kecil membutuhkan jumlah energi yang besar," pikir Kinsan. Teknik kultivasi dan akar spiritual Kaisar miliknya membuat konsumsi energi Kinsan jauh lebih besar dari kultivator biasa lainnya di dunia bawah ini saat akan menerobos. Namun daya tampung energi di pusat energinya juga melebihi kultivator di alam yang sama. Kinsan masih memejamkan matanya. Tubuhnya terus menyerap energi dengan lahapnya. Benar-benar rakus, pikir Kinsan setelah memeriksa pil energi emas di dantiannya. 3 jam setelah menerobos, Kinsan mulai membuka matanya. Kera merah yang melihat itu menghembuskan nafas. Dia terlihat lega melihat tuannya menyelesaikan terobosannya. Aura Kinsan saat ini terlihat lebih agung. Dia melompat dari tangkai pohon dan kembali menyusuri jalur ke dasar jurang bersama kera merah. Saat ini energinya sudah kembali 100%.
Ditambah dengan terobosannya, dia sama sekali tidak khawatir terus melangkahkan kakinya. Setelah 4 jam berjalan, Qin San yang melepaskan indera spiritualnya sudah mulai merasakan dasar jurang. Pagoda 9 tingkat di pusat energinya sedikit bergetar saat indera spiritualnya sudah dapat menjangkau dasar jurang itu. Apa yang terjadi? Kenapa pagoda ini seperti merasakan sesuatu di bawah sana, gumamnya. Qin San terus melangkahkan kakinya. Pagoda yang terbentuk samar di dantiannya juga semakin bergetar saat dia mendekati dasar jurang. Posisi Qin San dan kera merah saat ini mungkin tersisa 500 meter dari dasar jurang. Qin San menghentikan langkahnya dan melihat di kejauhan. Di tempatnya berdiri dia bisa melihat dataran yang ada di bawahnya. Raut wajahnya berubah, antara kagum, tidak menyangka dan penasaran. Di kejauhan nampak dataran yang dipenuhi dengan tumbuhan. Beberapa tempat tertutupi dengan pohon-pohon besar, namun juga ada tempat yang terlihat terbuka. Qin San bisa merasakan dataran di bawahnya sangat kaya energi. Tidak lebih dari 5 menit, Qin San dan kera merah kini berdiri di ujung jalur setapak. Dia butuh 3 hari 2 malam untuk tiba di dasar jurang. Jika tanpa kendala, seharusnya Qin San dan kera merah hanya butuh waktu 6-7 jam. Pandangan Qin San kini terarah ke depan. Dasar jurang ini seperti kediaman keluarga. Benar-benar tertata dengan baik. Ada wilayah yang masih dipenuhi dengan pepohonan, sementara wilayah lainnya terdapat hamparan lahan yang dipenuhi tanaman. Di sudut lainnya, Qin San bisa melihat ada batu yang tersusun rapi. Bentuknya seperti kediaman seseorang. Qin San mengalihkan pandangannya ke sisi lainnya. Keindahan yang terdapat di dasar jurang ini benar-benar membuat kejutan bagi Qin San. Dia tidak menyangka akan mendapatkan tempat seindah dan setenang ini. Apa ada orang di sini? Teriak Qin San. Melihat letak tempat dan penataan di dasar jurang itu, Qin San ingin memastikan apakah tempat ini masih ditinggali seseorang. Suara Qin San menggema di tempat itu, namun tidak ada jawaban sama sekali. Saat ini, Qin San melompat dari batu di ujung jalur yang dilaluinya dan akan menapakkan kakinya di dasar jurang. Namun Qin San tiba-tiba mengerutkan dahinya. Formasi pembatas lagi. Sebenarnya apa yang ada di sini? Hingga formasinya bisa berlapis-lapis, pikirnya. Qin San melepaskan kekuatan jiwanya, mempelajari formasi yang menghalangi dirinya memasuki dasar jurang yang sudah terpampang di depannya. Saat kekuatan jiwanya mulai bekerja untuk menerobos formasi yang ada, pagoda 9 tingkat di dantiannya juga bergetar hebat. Kenapa pagoda ini seperti merespon formasi ini, pikirnya. Tidak lama berselang, pagoda emas 9 tingkat di pusat energinya menyemburkan aura agung menyelimuti Qin San. Qin San terperangah merasakan aura agung yang disemburkan pagoda 9 tingkat itu. Aura yang keluar dan membungkus tubuh Qin San makin padat. Kera merah bahkan harus mundur 200-an meter karena tidak dapat menahan tekanan dari aura yang keluar dari tubuh Qin San. Aura yang disemburkan pagoda 9 tingkat kemudian menyebar dan menyatu dengan formasi yang ada di tempat itu. Apa formasi ini ada hubungannya dengan pagoda di pusat energiku, gumam Qin San dalam hati. Setelah aura yang dikeluarkan pagoda 9 tingkat menyatu dengan formasi pembatas di tempat itu, kekuatan jiwa Qin San dapat dengan mudah memecahkannya. Ayo masuk, kata Qin San ke kera merah dengan mentransmisikan suaranya. Aura yang menakutkan dan penuh tekanan yang dikeluarkan pagoda 9 tingkat juga sudah ditarik kembali. Qin San dan kera merah merasakan energi yang ada di tempat itu begitu kaya. Apa ini semacam dunia rahasia, pikir Qin San. Dia terus melangkahkan kakinya di bawah rindangnya pohon. Dataran di dasar jurang ini tidak terlalu luas. Kira-kira hanya berukuran 100.000 meter persegi. Di area tengah, terdapat ruang G yang disusun dari batu hitam. Menggunakan indera spiritualnya, Qin San merasakan adanya daya tarik dari ruang itu. Ukurannya tidak terlalu besar, hanya 5 meter kali 5 meter. Di bagian tengah dinding terdapat pintu yang juga terbuat dari batu. Qin San menyentuhnya dan mengerahkan kekuatan fisiknya untuk mendorongnya.
Ini formasi pembatas. Siapa sebenarnya yang pernah tinggal di tempat ini? Membuat formasi bersusun-susun begini. Gumamnya dalam hati. Qin San melepaskan kekuatan jiwanya untuk membuka formasi itu. Kuat sekali, aku bahkan tidak tahu ini formasi tingkat berapa. Pikirnya, Qin San memperkirakan, dengan kekuatan jiwanya saat ini, mungkin butuh 4-5 bulan untuk memahami formasi itu dan membukanya. Sesaat berikutnya, pagoda 9 tingkat di pusat energinya kembali bergetar. Aura agung menyembur keluar dari tubuh Qin San. Kenapa pagoda ini selalu bereaksi pada formasi yang ada di sini? Apa benar ini semua ada hubungannya dengan pagoda di pusat energiku, pikirnya. Qin San benar-benar dibuat bingung. Dia belum tahu bagaimana membuat pagoda di dantiannya bereaksi seperti sekarang. Sejauh ini, pagoda 9 tingkat selalu bereaksi sendiri di waktu-waktu tertentu. Aura yang dikeluarkan pagoda 9 tingkat sama sekali tidak memberi perlawanan ke formasi yang ada di pintu. Namun aura itu seperti memiliki keterikatan dengan formasi. Krak, hanya beberapa detik setelahnya, pintu itu bergeser sendiri dan memperlihatkan isi dalam dari ruang itu. Qin San mengerutkan dahinya, dia benar-benar dibuat bingung dengan apa yang terjadi. Pagoda 9 tingkat di pusat energinya seperti kunci di setiap formasi pembatas yang ada di tempat itu. Qin San berjalan memasuki ruang. Matanya menyapu seluruh isi ruangan. Ruang ini hanya seperti tempat istirahat biasa. Di satu sisi ada tempat tidur yang terbuat dari batu. Di depannya tergeletak kursi dan meja yang juga dari batu. Di atas meja, terlihat ada peti kayu. Bentuknya seperti peti kebanyakan. Ukurannya tidak besar, mungkin hanya 30 kali 30 cm. Namun Qin San merasakan adanya tekanan yang luar biasa dari peti itu. Dia melangkahkan kakinya ke arah peti itu. Semakin dekat, kaki Qin San semakin terasa berat untuk digerakkan. Apa yang ada di dalam peti itu? Gumamnya. Keringat mulai mengalir deras membasahi tubuhnya. Tekanan yang ada di peti itu benar-benar membuatnya kebingungan. Harta apa yang ada di situ? Sampai tekanannya sekuat ini. Gumam Qin San lagi. Aktifkan. Qin San akhirnya tidak dapat menahan tekanan yang ada di dalam peti kecil itu. Hanya mengandalkan alam kultivasi prajurit surgawi tingkat 2 awal miliknya sama sekali tidak dapat menanggung tekanan yang ada. Qin San mengaktifkan kekuatan tubuh fana miliknya. Dia lanjut melangkahkan kakinya dengan berat. Meskipun sudah menggunakan kekuatan tubuh, Qin San masih merasakan tekanan yang luar biasa. Semakin dekat, tekanan yang dirasakannya semakin kuat. Qin San kembali mengangkat kakinya melangkahkan ke depan dengan susah payah. Sisa 3 langkah lagi, gumamnya. Jangan membayangkan 3 langkah itu mudah dengan situasi yang dirasakan Qin San saat ini. Bahkan teknik langkah dewa miliknya sama sekali tidak berguna di situasinya saat ini. Keringat terus bercucuran dari tubuhnya. Baju yang digunakan bahkan sudah basah kuyup karena keringat. Qin San menggeretakkan giginya menahan tekanan dan kembali mengangkat kakinya. Dengan kekuatan tubuh fananya, Qin San merasakan seperti tertimpa gunung saat ini. Energinya benar-benar dikuras hanya untuk mendekati peti itu. Kenapa pagoda ini tidak bereaksi, gumamnya. Saat ini, dia sangat berharap pagoda 9 tingkat kembali bereaksi karena tekanan yang begitu kuat dari peti itu. Namun pagoda 9 tingkat di dantiannya sama sekali tidak merespon. Pagoda itu tetap diam seperti biasanya. Tubuh Qin San mulai bergetar hebat. Jangankan melangkah, bahkan untuk menopang tubuhnya, dia mulai kesulitan. Dalam kondisi seperti itu, Qin San akhirnya menjatuhkan tubuhnya dan duduk bersila. Dia menjalankan teknik kultivasi Kaisar Langit. Energi yang kaya dan padat mulai mengalir deras masuk ke meridiannya dan disalurkan ke pusat energinya. Setelah berpikir cepat, Qin San memutuskan berkultivasi di bawah tekanan yang ada di tempat itu. Sudah sejak lama, kekuatan tubuhnya bertahan di tingkat tubuh fana. Dia ingin menggunakan tekanan yang kuat dari peti itu menempah kekuatan tubuhnya. Retakan mulai terlihat di tubuh fisik Qin San.
Dia menahan rasa sakit dan terus mengedarkan teknik kultivasi Kaisar Langit. Baju dan jubah putih yang dikenakannya kini berubah warna karena darahnya sendiri. Di bawah tekanan yang ada, tubuh Qin San terus mengalami transformasi. Tubuh fana miliknya mengalami retakan di mana-mana. Qin San hanya mengeretakkan giginya. Rasa sakit yang saat ini dia rasakan jauh lebih sakit dibanding saat akar spiritualnya dicabut paksa Raja Ying. Qin San saat ini seperti manusia yang sudah dikuliti. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Energi ki di dantiannya juga terus disalurkan untuk meringankan luka di tubuh fisiknya. Hal itu terus berulang hingga beberapa hari. Pecahkan, pekik Qin San. Gerak. Setelah hampir sepekan bertahan di bawah tekanan itu, Qin San akhirnya berhasil mentransformasi kekuatan tubuhnya ke tingkat tubuh raja. Tubuhnya mengeluarkan keringat hitam bercampur darah. Pil energi emas di dantiannya ikut bereaksi. Pil emas itu terus-menerus menyemburkan energi ki berwarna emas dan menyembuhkan tubuh Qin San. Saat ini, bentuk tubuhnya terlihat lebih proporsional. Tampilannya juga sudah seperti pemuda dewasa dengan aura tubuh yang kuat dan agung. Qin San membuka matanya. Bibirnya tersenyum tersurat rasa bahagia bercampur letih. Pengorbanannya menahan rasa sakit dalam 3 hari ini akhirnya membuahkan hasil. Akhirnya, tubuh raja, gumamnya. Tekanan yang keluar dari peti yang ada di depannya kini sama sekali bukan lagi hal yang menyulitkannya. Qin San berdiri sambil meregangkan tubuhnya. Dia melangkahkan kakinya ke depan. Setelah kekuatan tubuhnya mencapai tingkatan tubuh raja, langkah kaki Qin San terasa sangat ringan di bawah tekanan yang ada di peti. Qin San akhirnya sampai di depan peti itu. Dia mengangkat tangannya dan menyentuh peti. Ada perasaan yang unik yang dia rasakan saat menyentuh peti itu. Saat ini, dia dapat merasakan keintiman dari aura yang samar setelah menyentuh peti itu. Tangannya bergetar saat akan membuka petinya. Brak! Qin San akhirnya membuka peti itu. Aura yang agung dan kuat menyeruak keluar. Pagoda 9 tingkat di dantiannya kini merespon aura itu. Pagoda 9 tingkat juga menyemburkan aura agung dan kuat menyelimuti tubuh Qin San. Saat ini, dia merasa sangat nyaman dengan kondisi di sekitarnya. Qin San menyapu pandangannya ke dalam peti. Dia melihat batu giok naga berbentuk segi 4 sedang bersinar terang. Aura yang dikeluarkan batu giok naga itu saat ini bukan lagi hal yang menakutkan bagi Qin San. Setelah pagoda 9 tingkat menyemburkan aura ke tubuh Qin San, aura yang keluar dari giok naga itu malah membuat rasa nyaman di tubuh Qin San. Energi yang terdapat di giok naga itu terasa sangat kaya. Tapi aura yang dikeluarkan juga sangat mematikan. Namun itu tidak berlaku untuk Qin San. Qin San mengulurkan tangannya, bermaksud mengambil batu giok naga yang ada di dalam peti. Aura yang disemburkan pagoda 9 tingkat terus menyatu dengan aura yang keluar dari batu giok naga itu. Saat tangan Qin San menyentuh batu giok naga, tiba-tiba sosok wanita cantik dengan pakaian yang dihiasi emas dan perak berbentuk naga yang elegan melayang di depannya. Wanita itu memiliki wajah dengan mata, hidung dan bibir yang tercetak sempurna. Auranya agung dan anggun. Meskipun terlihat samar, namun postur tubuh dan wajahnya tetap saja akan membuat siapapun yang melihatnya akan terpana. Qin San mundur 2 langkah. Dia tidak tahu dari mana wanita cantik dan anggun di depannya itu tiba-tiba muncul. Wanita itu menyunggingkan senyum yang indah ke Qin San. Benar-benar tampak nyata. Apa ini dari batu giok naga itu? Pikir Qin San. Saat ini Qin San masih terpaku di tempatnya tanpa melepaskan pandangannya pada sosok yang nampak samar itu. Kamu sudah dewasa. Aku tahu, suatu saat kamu akan menemukan tempat ini. Wanita itu berbicara dengan suara yang lembut dan sorot mata yang dipenuhi kasih sayang. Siapa kamu? Apa kamu mengenalku? Kenapa aku terasa sangat akrab dengan auramu? Tanya Qin San. Wanita itu hanya tersenyum mendengar pertanyaan Qin San. Saner, dengarkan aku. Waktuku terbatas. Aku hanya potongan jiwa yang sengaja ditinggalkan di tempat ini. Dengan harapan bisa bertemu denganmu.
Ternyata itu tidak sia-sia. Ingatlah perjalananmu masih sangat panjang. Semakin kamu tumbuh kuat, semakin banyak rintangan dan musuh yang akan kamu temui, kata wanita itu. Qin San mendengarkan itu dengan raut wajah sedih bercampur senang. Ibu, kata Qin San. Dia memastikan wanita di depannya itu pasti ibunya. Kamu harus kuat dan tumbuh lebih kuat. Aku memang tidak bisa berada di sisimu. Tapi ingatlah, ini demi kebaikanmu, kata potongan jiwa itu. Qin San sudah tidak dapat menahan air matanya. Sejak tadi dia merasakan keintiman dengan aura yang dipancarkan potongan jiwa wanita itu. Ibu, aku pasti akan lebih kuat. Aku akan mencari kalian. Aku berjanji, kata Qin San. Dia berusaha untuk tegar dan kuat di depan potongan jiwa ibunya. Namun tetap saja dia tidak bisa menahan rasa rindu yang membuncah. Potongan jiwa itu nampak masih ingin berbicara banyak. Namun, kini wujudnya tampak lebih samar. Dia menyunggingkan senyum sebelum akhirnya berubah menjadi cahaya dan memasuki kening Qin San. Batu giok naga tempat potongan jiwa itu sebelumnya ditanam kini hancur menjadi serpihan-serpihan kecil. Sementara di alam kesadaran Qin San, beberapa pengetahuan tentang pagoda 9 tingkat kini tertanam di benaknya. Pantas saja pagoda 9 tingkat ini menjadi kunci segala formasi di tempat ini. Ternyata semuanya ada hubungannya dengan ibu, lirih Qin San masih dengan sorot mata memendam rindu. Meskipun hanya bisa melihat potongan jiwa ibunya, setidaknya itu bisa mengobati sedikit rasa rindunya. Seberapa kuat sebenarnya ibuku, hingga bisa meninggalkan potongan jiwanya di batu giok naga, pikirnya. Qin San kemudian menyapu sisi lain ruangan itu. Selain peti tadi, Qin San tidak menemukan hal lainnya. Namun Qin San tidak percaya, di tempat ini ibunya hanya menyimpan giok naga itu. Dia merasakan masih ada harta lain yang memancarkan energi kuat di tempat itu. Dia melepaskan indera spiritualnya. Di tempat tidur, itu, gumamnya, duar. Qin San menggunakan kekuatan tubuh raja miliknya menghancurkan batu datar yang menyerupai tempat tidur. Energi pekat menyembur keluar dari lubang sebesar kepala yang terlihat setelah batu itu dihancurkan. Qin San berjalan menghampiri lubang itu. Di dalamnya terlihat peti berwarna ungu. Awalnya, Qin San mengira peti itu juga dilindungi formasi. Namun saat memegang dan membukanya, dia tahu tidak ada formasi pelindung yang dipasang di peti itu. Ini, inti angin, dan cincin ruang, gumamnya dengan sorot mata serakah. Inti angin adalah harta berharga yang akan jadi rebutan para kultivator di alam bawah. Qin San tidak akan tahu harta semacam itu jika hanya mengandalkan pengetahuan yang didapatkannya di keluarga Qin. Namun dengan sisa-sisa ingatan Kaisar Langit yang tersimpan di bintang-bintang di lautan kesadarannya, Qin San sudah belajar banyak hal tentang harta berharga. Inti angin ini berfungsi memperkuat pengetahuan seorang kultivator dalam penguasaan dan penggunaan angin. Sementara cincin ruang adalah tempat penyimpanan dengan kapasitas yang lebih besar dari tas penyimpanan. Qin San melepaskan kekuatan jiwanya dan menyatukan dengan cincin ruang itu. Wah, apa ini juga punya ibu? Gumamnya. Di dalam cincin ruang yang berukuran 10 kali 10 meter itu, ada tumpukan 1 juta batu spiritual tingkat tinggi dan 10 juta batu spiritual tingkat rendah. Selain itu, ada juga peti dengan isi pil spiritual dan pil suci. Bahkan Qin San memperkirakan beberapa pil adalah pil mulia. Cincin ruang yang ditemukan Qin San termasuk kualitas tertinggi. Cincin ruang itu biasanya hanya dimiliki oleh keluarga-keluarga kelas 1 di benua Yanchun, itu pun ukuran ruang yang lebih sempit. Qin San tidak lagi memperdulikan cincin ruang itu. Dia memakainya dan mengalihkan perhatiannya ke inti angin. Sebaiknya kumurnikan sekarang. Aku yakin, dengan inti angin ini, teknik langkah dewa bisa lebih sempurna, pikirnya. Qin San duduk bersila. Dia kembali menjalankan teknik kultivasi Kaisar Langit miliknya. Inti angin diletakkan di telapak tangan kanannya. Energi kaya yang terkandung di inti angin mulai diserap dan dimurnikan. 1 malam berlalu, Qin San akhirnya membuka matanya.
Wajah cerah dan senyum penuh kepuasan terlihat darinya. Inti angin yang ada di tangannya kini berubah menjadi serbuk. Setelah semua energi yang terkandung berhasil diserap dan dimurnikan oleh Qin San, inti angin itu berubah menjadi cangkang kosong yang kemudian hancur. Qin San mengangkat tangannya ke langit kemudian menyalurkan kekuatan angin yang ia dapatkan dari inti angin tadi. Badai kecil nampak berputar di ujung telunjuknya. Hahaha, ini luar biasa, gumamnya. Pengendalian semacam ini biasanya hanya bisa dilakukan kultivator alam raja. Itu pun hanya mereka yang sudah menguasai kekuatan angin. Qin San kemudian merubah bentuk badai kecil itu menjadi pedang tajam yang nampak transparan. Dia terus melatih dirinya mengendalikan angin dengan merubah wujud badai angin menjadi senjata sesuai keinginannya. Sayangnya tingkatan kultivasinya masih terlalu rendah, sehingga menggunakan kekuatan angin sebagai senjata dalam waktu lama juga menguras energinya dengan banyak. 5 hari berlalu sejak dirinya pertama kali melatih kekuatan angin yang saat ini dimilikinya. Qin San berjalan meninggalkan ruang itu dan mendatangi kera merah yang menunggu tidak jauh dari sana. "Apa kamu menemukan sesuatu?" tanyanya kera merah yang hanya mengerti bahasa manusia namun belum dapat mentransmisikan suaranya. Hanya bisa menggeleng. Di tempat lain, di ibu kota kerajaan Ying, di aula keluarga Yun, para anggota keluarga Yun nampak berkumpul. Mereka sudah menerima pesan dari cabang keluarga Yun di kota Siang. Misi yang keluarga Yun berikan ke Yun Fao di pertarungan Gunung Wuji gagal diselesaikan. Bukan hanya itu, seluruh utusan keluarga Yun dibantai tanpa ampun oleh Qin San. Pemuda yang awalnya dianggap sampah oleh mereka. Sialan, sejak kapan sampah itu menjadi kuat begitu? Kata patriark keluarga Yun, dengan raut wajah marah dan tangan terkepal. Patriark, apa kita perlu mengirim orang di alam elemen untuk berurusan dengan sampah itu? Kata penatua pertama keluarga Yun. Penghinaan ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus membalas 2 kali lipat bahkan 10 kali lipat. Benar patriark, jangan sampai orang-orang keluarga Qin itu mengira kita takut bertindak kasar pada mereka. Para penatua dan anggota keluarga Yun terus memberikan saran ke patriark Yun. Sementara itu di sisi lain di ibu kota kerajaan Ying, tepatnya di sekte Aula Langit, sepasang pemuda dan wanita muda nampak berwajah masam. Dia adalah Yun Feiwei dan Yun Bao. 2 kakak beradik itu juga sudah mendengar kabar hasil dari pertarungan Gunung Wuji. Sampah itu benar-benar beruntung, sekte tidak membiarkanku mengikuti pertarungan kecil semacam itu. Jika tidak, saat ini kita tidak akan dibuat kesal seperti ini. Kata Yun Bao. Sebelum pertarungan Gunung Wuji, Yun Bao sebenarnya sudah meminta izin ke sekte Aula Langit untuk ikut berpartisipasi di pertarungan Gunung Wuji. Dia bahkan sudah mengajak salah satu dari 10 murid dalam terkuat sekte Aula Langit untuk ikut menemaninya. Sayangnya, sekte Aula Langit memandang rendah kompetisi di kota kecil semacam itu, sehingga Yun Bao tidak diizinkan mengikuti pertarungan Gunung Wuji. Keluarga Yun akhirnya hanya mengutus Yun Fao yang mereka anggap sudah bisa membereskan Qin San. Yun Feiwei sama sekali tidak berbicara. Namun raut wajah dan sorot matanya menandakan dia sedang menahan rasa amarahnya. Dia juga tidak menyangka Qin San bisa kembali ke jalur kultivasi dan membantai keluarga Yun. "Kakak, bagaimana kalau kita meminta Zhao Liu untuk ke kota Siang dan menangkap Qin San untuk diadili di keluarga Yun?" kata Yun Feiwei. Zhao Liu adalah jenius yang masih berstatus murid luar sekte Aula Langit. Saat ini, dia berada di peringkat 5 besar murid luar dan berada di alam prajurit surgawi tingkat 9 awal. Yun Feiwei dan Yun Bao mengira kekuatan bertarung Qin San paling-paling hanya setingkat dengan alam prajurit surgawi tingkat 7 puncak. Yun Fao yang dibunuh Qin San di pertarungan Gunung Wuji hanya berada di alam prajurit surgawi tingkat 5 puncak. Di tempat lain, di jurang kawasan tengah hutan Gunung Wuji, Qin San nampak berjalan di antara pepohonan. Dia menuju ke kawasan terbuka di dasar jurang. Dia merasakan adanya energi berbeda yang terpancar dari area terbuka itu. Hanya beberapa menit,
dia dan Kinran berdiri terpukau dengan pemandangan di depan mereka. Walaupun sudah menebak ada sesuatu yang berharga di area terbuka itu, namun hamparan di depannya tetap membuat Kinsan benar-benar terpukau. Di area terbuka dengan luas 500-an meter persegi itu, berbagai jenis tanaman spiritual nampak tumbuh bebas. Kinsan benar-benar tidak menyangka di tempat ini, dia akan menemukan kebun tanaman spiritual yang luas. Apa ini semua ibu tinggalkan untukku? Pikirnya. Kebun itu juga dilindungi formasi pembatas. Namun formasi yang ada di tempat itu benar-benar disusun tidak untuk menyulitkan Kinsan. Ibu Kinsan seperti sengaja membangun formasi dengan keterikatan antara tiap formasi yang dia susun dengan pagoda 9 tingkat yang ada di pusat energi Kinsan. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.